Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan. Ya, saya ingin sapa dulu Bung Rocky Gerung, akademisi. Ya, hadir hari ini. Kita beri tepuk tangan. Tadi udah pasang, dengar perdebatan kita, pasang maskernya bukan di mulut tapi di dahi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Silakan Bung Rocky. Itu tanda saya perlu poldak. Tanda saya perlu poldak. Obat sakit kepala itu. Tapi hari ini orang banyak sakit kepala. Oke. Padahal dia nggak punya isi kepala, kok bisa sakit? Oke, silahkan ganti nama. Jokowi mania, Prabowo mania, Gibran mania. Tapi penggantian nama itu mengikuti fakta yang sudah terjadi. Kan itu ya jadinya kan. Yuk ganti nama jadi Prabowo mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa tuh. Atau di dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi tuh. Saya mau jadi dukun yang nujum aja terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Giwi mania, Gibran Jokowi mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang-undang dasar tuh ya? Ya. Boleh. Mungkin nggak itu? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah, oke. Masalah. Karena gak ada masalah, saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Sebentar, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau... Nggak, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Tapi menarik apa? Gibran Jokowi menjelang 2029. Ya, Gipwi akan ada. Oke. Relawan itu. Gipwi. Ini Mungkin nggak? ekornya pasti nggak enak nanti nih. Ya, coba. Oke. Coba saya tanya, mungkin apa Suatu tidak? yang Coba. impossible tuh. Apa? Sesuatu yang impossible. Oke. Politik sudah dibiasakan. Politik is the art of the possible. Ya. Tapi yang ini impossible tuh. Kenapa? Masa Gibran jadi presiden, bapaknya jadi wapres? Politics is the art of attacking the impossible. Saya putar dalilnya tuh. Yang tidak mungkin itu yang akan terjadi. Bukan yang mungkin. You bikin analisis tentang yang mungkin, ngapain tuh? Justru kita menguji dalil itu kalau dia diucapkan tentang hal yang terbalik. Nah, itu baru bermutu analisisnya. Sekarang coba kita bayangkan. Emang Pak Jokowi memikirkan apa tentang perubahan tadi? Nerima atau bikin counter attack, paling enggak counter balancing itu. Ya. Jadi ini kita nih di sini tuh kayak kiri kanan itu kayak rumah bordil di Seidet tuh di Amsterdam. Tanya sama investor. Belum pernah. Hah? Bohong loh. Rumah bordil isinya adalah perempuan yang tak bermoral tuh. Definisi dari laki-laki. Tapi gimana kalau laki-laki didefinisikan oleh yang hidup di rumah bordil ini? Lampunya aja atau molang rose itu merah tuh. Merah putih itu Bung Rocky maksudnya. Ya nggak ada soal di situ. Tapi lampu merah artinya red district, red light district, distrik remang-remang. Tapi kita mau bayangkan sebetulnya politik itu di dalam kesubliman definisi itu. Ya Prabowo akan ambil jarak tuh. Ya Jokowi akan nyusun ke fight back. Tapi apa poinnya? Demi apa itu masalahnya? Kalau Presiden Jokowi akhirnya dikalahkan oleh kemarin pergantian,
yang kita bilang radical break, tapi sebetulnya itu partial break, bukan radikal. Belum radikal itu. Ya orang menganggap itu bagian dari seri. Tapi yang saya maksud radical break artinya satu kali dalam satu kesempatan terjadi perubahan kualitatif di dalam kabinet dan dalam ide pemerintah. Presiden Prabowo bisa bikin berkali-kali reshuffle, tapi itu penjumlahan dari partial break. 1000 partial break digabung itu bukan radical break. 1000 bajai dijejere itu bukan mercy. Kan orang nuntut itu. Orang mau lihat bagaimana sebetulnya presiden itu memahami bahwa ada jarak yang makin lebar, bukan sekedar karena kondisi keuangan, hutang segala macam atau pendapatan. Jarak yang makin lebar antara sebut aja aturan elite, rulers rule, aturan elit, dan people's value. Antara rules dan value. Rules itu Anda bisa lihat, Anda bisa baca, tapi value itu Anda nggak bisa baca tuh. Nah sekarang kita lihat bagaimana people's value itu menjalar perlahan-lahan, creeping revolution lagi jalan tuh. Ini yang tidak bisa dibaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu dia cuma melakukan partial break. Apa tandanya? Artinya wilayah sphere of influence dari Presiden Prabowo makin lama makin sempit. Dia makin eksklusif itu. Seolah-olah nggak ada orang itu, maka ditaruhlah orang yang mengusulkan 3 periode. Artinya orang akan anggap kalau begitu Pak Prabowo bersiap untuk 3 periode, karena itu konsultannya dibuat dari sekarang. Saudara Kodari. Dia namanya bukan Kodari, Doktor Kodari, peneliti, surveyor. Kan itu soalnya tuh. Padahal kita lihat bagaimana dari Indonesia pergi ke Nepal sampai sekarang Filipina itu social media induce revolusi yang diinjus oleh social media. Mampir ke Timor Leste, itu akan berlangsung terus apa enggak? Pasti berlangsung. Karena ini semacam roh absolut dari Hegel yang lagi menari-nari di atas dan ingin turun. Di mana dialektika itu bisa dihasilkan secara maksimal? Ya di Indonesia. Kita mau coba deteksi itu tuh. Apa yang akan terjadi tuh? Kalau keadaan seperti ini, soal ekonomi macam-macam tuh, social unrest ada di mana-mana tuh. Harusnya ada bara di bawah. Bukan sekedar bara, itu neraka di bawah kita tuh. Dan kita berupaya untuk tahan gak masuk neraka tuh. Yang gak masuk neraka gak apa-apa, tapi kalau masuk sungai lebih berat daripada masuk neraka. Cemplungin ke sungai lebih politisi dicemplungin ke sungai itu akan diingat seumur hidup. Tapi kalau politisi dicemplungin ke neraka, ya udah itu memang nasib dia kan. Nah kalau ada menteri dicemplungin ke sungai, lalu ide itu kemudian muncul setelah evaluasi 1 tahun, Oktober nanti Presiden Prabowo 1 tahun, itu pasti akan ada evaluasi itu, termasuk mengevaluasi kampanye pseudo campaign di tadi pagi di sidang PBB yang isinya adalah ya memanipulasi opini publik, dari bocoran dari diaspora mulai muncul, dan itu akan dimakan lagi sebagai isu kan. Kalau itu mulai berlangsung pemanasan itu tuh, karena tidak ada satupun keterangan yang masuk akal bahwa Presiden Prabowo betul-betul mengucapkan semacam janji bahwa akan ada iklim demokrasi baru di Indonesia. Saya nggak tahu kalau dia pulang, dia mungkin mampir ke Belanda dulu atau ngomong dari Belanda. Akan ada iklim demokrasi baru ke depan. Yes. Maksudnya? Dan itu orang tanya. Loh ini pertanyaan umum di sidang PBB semua, walaupun tidak diucapkan. Apalagi kalau tidak diucapkan, artinya tidak ada komunikasi dengan civil society global kan. Maksudnya gerakan-gerakan yang sekarang kita lihat di Thailand, di itu yang Nepal. Ya iya itu. Kan di forum internasional yang mestinya Prabowo deal sesuatu di situ tuh. Bahwa Indonesia tidak akan jadi Nepal. Kenapa? Karena kali Ciliwung tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori oleh menteri-menteri yang mau dilempar ke situ. Dengan cara itu aja orang, oh ya bagus, Presiden Prabowo mengucap. Tapi nggak ada semacam keberanian untuk mengucapkan janji etis itu.
bahwa tidak akan ada menteri dicemplungin ke Kali Ciliwung di Jakarta. Itu udah, kalau itu tanda bagus betul kan? Karena kalau menteri dicemplungin ke Kali Nepal itu, ya anak-anak muda Nepal bilang, kami tidak melanggar hak asasi manusia. Kami hanya melanggar undang-undang perlindungan sungai. Jadi kotor sungainya. Ini yang kita sebut sebagai, cobalah mulailah rakyat bersuara, buka perspektif untuk bicara hal-hal semacam itu. Bukan yang remeh-temeh, mau barak ya, mau segala macam tuh. Ngapain? Demi apa poin itu? Kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rule yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo, tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu, segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang. Kan begitu. Apa yang membuat Prabowo Pakai ini. Gini. Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh? Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya Roy ya. Kasih kata termasuk hipotesa. Ramalan tadi katanya. Itu bukan Gipwi 2029. Artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu. Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Nggak masuk logika. Pertama, tadi impossible untuk Gipwi. ya, Udah jelas itu. Karena Walaupun instruksinya semua juga. 2034 misalnya itu mustahil. Karena Itu begini mustahil, kan, mustahil. Mustahil. ini oke. soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Oke. Untuk itu terjadi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah melakukan statement 2 periode untuk Prabowo Gibran. Oke, itu baik. bukan sesuatu yang harus ditawar. Saya pikir itu jawaban saya ya. Silakan. Nggak masuk etika itu, Bung Rocky. Ada seorang jurnalis, seorang perempuan, namanya Ulrich Thatcher, mengajar di Harvard tahun 30-an. Dia bilang begini, well-behaved women seldom make history. Perempuan yang sopan tidak akan membuat sejarah itu. Tapi kita bisa paraphrasing itu dalam keadaan hari ini. Well-behaved men manipulate history. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi.
Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Pak. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. You bilang nggak mungkin. Dalam Ini proses dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Buset. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota. Ya. Dan dia diminta nih ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang nggak masuk umur. Ya. Iya, makanya. Betul Bung Rai. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik. Dan nggak ada yang disalahi dalam proses kemarin. Dan itu keniscayaan yang terjadi karena situasi politik pada saat itu yang membuat hal itu terjadi. Harusnya diajari juga jangan mengintervensi peraturan pada saat Anda berkuasa. Dan nggak ada pembuktian terhadap statement Bang Dido itu, nggak ada. Nggak, siapa yang bisa membuktikan bahwa ada intervensi terhadap regulasi maupun itu bantahan politik yang tidak mungkin bisa dibuka. Kita tahu pembicaraan di balik layar politik itu lain dengan di depan. Itu clear. Itulah yang saya katakan tadi. Apa persepsinya dari Bung Ray Rangkuti itu di depan yang dilihat. Apakah background seperti apa? Bagaimana hubungannya Pak Prabowo seperti Anda dengan membantah Mas Gibran? Tidak ada titipan kan Jokowi. Bagaimana Itu sistem adalah panggung depan politik. Panggung belakang tidak ada yang tahu. Belakangnya ada yang tahu kan? Ya, makanya jadi bantahan di depan panggung politik itu belum tentu sama dengan
di belakang Pak. Ya, betul. Yang jelas dikatakan mustahil oleh Bung Andi, Saya katakan mustahil. oleh Bung David, Ya. dan dikatakan positif atau mungkin saja possible oleh Bung Rocky Gerung, Gibran Jokowi 2029 tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Kita akan Oke. bahas